Efesus pasal 5, Efesus pasal 5. Oleh sebab itu saya coba sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk Anda. Saya rubah temanya. Efesus 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Efesus 5:17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Anda lihat sekali lagi ayat 17. Paulus berkata supaya kamu jangan bodoh, janganlah kamu bodoh. Kata bodoh di sana menarik, saya suka terjemahan King James Version. Sebab dalam terjemahan King James Version bahasa Inggris, kata bodoh di sana tidak menggunakan kata foolish atau kata stupid yang berarti bodoh dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa King James Version dia berkata unwise. Janganlah kamu menjadi tidak bijaksana. Janganlah kamu menjadi tidak bijaksana, unwise. Kata unwise berasal dari kata unwisdom, tidak berhikmat. Menarik sekali Paulus berkata, janganlah kamu tidak berhikmat, tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Hikmat bagi Paulus tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Hikmat bagi Paulus tidak ada hubungannya dengan kepandaian. Hikmat bagi Paulus tidak ada hubungannya dengan IQ seseorang, intelijensia seseorang, kemampuan seseorang untuk mengolah data. Hikmat bagi Paulus ada hubungannya dengan mengerti kehendak Tuhan. Anda boleh IQ rendah, tetapi Anda tetap bisa jadi orang berhikmat, bijaksana, sebab Anda mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, di waktu dan tempat di mana Tuhan mempercayakan kita. Dan ini bukan satu-satunya tempat di mana Paulus bicara soal hikmat dengan kehendak Tuhan. Ada banyak tempat Paulus berbicara berkali-kali bahwa hikmat selalu ada hubungannya dengan mengerti kehendak Tuhan. Kolose 1 ayat 9 misalnya. Kolose pasal 1 ayat 9 kita temukan Paulus sekali lagi menghubungkan antara hikmat dengan mengerti kehendak Tuhan. Kolose 1 ayat 9 Paulus berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kemudian berkata, untuk hikmat pengertian yang benar, untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sekali lagi Paulus menghubungkan antara hikmat dengan mengerti kehendak Tuhan. Hikmat ada bukan supaya kita tambah pintar. Hikmat ada bukan supaya kita tambah pandai. Hikmat ada supaya kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Dua orang yang bilang amin. Masih ingat saya, semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Terlambat. Tambah setengah jam. Mazmur 51 ayat 8. Saya selalu pakai ayat ini untuk mengajarkan tentang hikmat. Mazmur 51 ayat 8. Daud pemazmur tiba-tiba bicara tentang roh yang excellent. Tahukah Anda bahwa Daud, Daniel, Yusuf adalah orang-orang yang punya excellent spirit, roh yang luar biasa. Dan roh yang luar biasa diungkapkan oleh Daud. Salah satu kualitas roh yang luar biasa adalah roh hikmat. Sebab itu ada dalam hikmat, bukan ada dalam otak Anda, hikmat ada dalam roh Anda. Makanya Mazmur 51 ayat 8 dia berkata, ayat 8 itu ayat 10 mungkin. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kata batin menunjukkan pada roh yang dalam. Kemudian dia berkata, dengan diam-diam engkau memberitahukan
hikmat kepadaku. Garis bawahi kata memberitahukan. Dengan diam-diam, menarik sekali, Daud tidak pernah berkata dengan diam-diam Tuhan mengajarkan hikmat kepadaku. Kalau Daud sampai menggunakan kata mengajarkan, berarti hikmat ada hubungannya dengan kepintaran seseorang. Hikmat ada hubungannya dengan kepandaian seseorang. Sebab kepintaran kepandaian adalah kemampuan seseorang untuk menyerap pelajaran yang diajarkan. Sampai sini Anda setuju? Orang yang pandai akan lebih cepat mengerti daripada orang yang bodoh. Sebab kepintaran, kepandaian, intelijensia, kemampuan seseorang mengolah data adalah kemampuan seseorang untuk menyerap apa yang diajarkan. Tapi menarik sekali, Daud tidak berkata Tuhan mengajarkan hikmat kepadaku. Tidak, Daud berkata Tuhan memberitahukan hikmat. Berarti hikmat tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Hikmat ada hubungannya dengan informasi. Sebab kata memberitahukan. Informasi apa? Supranatural dari Tuhan. Tentang apa? Kehendak Tuhan dalam hidup seseorang menurut waktu dan tempat yang dia percayakan pada kita. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Saya mau lihat seberapa jauh Anda bisa nangkap. Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kemudian bertanya kepada Adam. Anda tahu ceritanya, dia datang dan bertanya, Adam, di manakah engkau? Ketika Adam mendengar pertanyaan Tuhan, Adam berkata, ketika aku mendengar derap langkahmu di taman, aku bersembunyi sebab aku takut, aku telanjang. Waktu Adam menjawab itu, tiba-tiba Tuhan bertanya kali kedua. Dia bertanya, siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Tuhan bertanya bukan karena Tuhan tidak tahu, sebab Tuhan maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu, sekali lagi, sebab Tuhan maha tahu. Tuhan bertanya, dia mau menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Misalnya, waktu Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Bukan karena Tuhan tidak tahu Adam lagi petak umpet di mana. Dia tahu. Dia bertanya, di manakah engkau Adam? Bukan karena dia butuh informasi di mana Adam ada. Dia bertanya bukan karena dia tidak tahu. Dia bertanya sebab dia mau menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Akar persoalan yang sesungguhnya dengan pertanyaan di manakah engkau menunjukkan bahwa bukan Tuhan yang meninggalkan manusia. Manusialah yang meninggalkan Tuhan. Di manakah engkau berarti nomor satu bahwa bukan Tuhan yang tidak menepati janjinya lebih dahulu. Manusialah yang tidak menepati janjinya lebih dahulu. Tuhan tetap Tuhan yang setia. Tuhan tetap Tuhan yang memegang setiap janjinya. Dia berfirman, dia pasti akan menggenapi ya dan amin. Dia tidak akan pernah lalai akan janjinya. Alkitab berkata dia bukan manusia sehingga dia berbohong. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Tuhan selalu menepati janjinya. Tugas Anda dan saya adalah melakukan apa yang dia perintahkan. Tugas Tuhan adalah menggenapi apa yang dia janjikan. Sebab dia Tuhan yang setia. Pertanyaan di manakah engkau bukan hanya menunjukkan bahwa bukan manusia yang tidak menepati janjinya. Tapi pertanyaan kedua, di manakah engkau berarti inisiatif pencaharian tidak dimulai dari manusia. Inisiatif pencaharian selalu dimulai dari Tuhan. Itu sebabnya disebut anugerah. Sama-sama bilang anugerah. Anugerah kasih karunia Tuhan adalah langkah pertama selalu berasal dari Tuhan. Langkah pertama tidak pernah berasal dari kita. Saya memberi bukan karena saya bisa memberi. Saya memberi sebab Tuhan yang lebih dahulu memberi. Saya mengasihi bukan karena saya mampu mengasihi. Saya bisa mengasihi sebab Tuhan yang lebih dulu mengasihi. Saya mengampuni bukan karena saya orang baik. Saya mengampuni seseorang karena saya tahu Tuhan lebih dahulu mengampuni saya. Segala sesuatu yang saya lakukan harus bersumber dari Tuhan. Mencoba melakukan sesuatu di luar Tuhan adalah kesia-siaan. Makanya dia berkata, sia-sialah penjaga berjaga-jaga di waktu malam kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Dia butuh usaha manusia. Ya, dia bekerja lewat usaha manusia. Kamu perlu berjaga-jaga. Tapi kalau kamu berjaga-jaga tanpa perlindungan Tuhan, semua yang kamu buat sia-sia. Masker penting, ya. Tetapi perlindungan saya tidak diletakkan pada masker. Perlindungan saya letakkan pada Tuhan. Amin.
Berarti nggak perlu pakai, iya saya tetap pakai masker, jaga-jaga. Tetapi segala sesuatu yang saya lakukan bukan karena saya tidak mengandalkan ini. Saya terutama nomor satu mengandalkan Tuhan. Itu nomor satu. Sia-sialah penjaga berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Selesai, kalau semua sudah bilang amin, mari kita tutup dalam nama Yesus. Tugas pendeta cuma buat Anda amin. Kalau Anda sudah amin, tugas saya selesai. Tapi pertanyaan kedua, jadi mari masuk pada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Tuhan bertanya di manakah siapakah yang memberitahukan itu kepadamu? Sekali lagi, Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Tuhan Maha tahu. Dia bertanya untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Pertanyaan siapakah yang memberitahukan itu kepadamu bukan karena Tuhan tidak tahu iblis, setan sudah berhasil menggoda Adam dan Hawa. Tuhan bertanya itu sebab dia mau menunjukkan sekali lagi akar persoalan sesungguhnya. Kenapa seseorang jatuh dalam dosa? Sederhana, sebab engkau lebih mendengarkan setan lebih daripada mendengarkan Tuhan. Seseorang jatuh dalam dosa, dia bertanya, siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Berarti manusia jatuh dalam dosa karena satu alasan sederhana. Kita lebih mendengarkan setan lebih daripada mendengarkan Tuhan. Setiap kali kita lebih mendengarkan sesuatu, seseorang lebih daripada mendengarkan Tuhan, kita selalu ada dalam dosa. Mari tarik lebih panjang. Kenapa seseorang takut? Kenapa seseorang khawatir? Sederhana, sebab dia lebih mendengarkan keadaan lebih daripada mendengarkan Tuhan. Ketika Petrus berjalan di atas air, Anda masih ingat Petrus berjalan di atas air? Kenapa Petrus berjalan di atas air? Sebab ketika dia berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yesus berkata, kemarilah. Petrus berjalan di atas air sebab firman yang dia dengar. Dia melihat mujizat sebab dia berjalan di atas firman. Dia bisa mengalahkan semua keadaan. Mujizat terjadi sebab dia berjalan. Dia memberi telinganya lebih mendengarkan Tuhan daripada badai di sekelilingnya. Sekarang saya balik. Kenapa Petrus tenggelam? Setelah sekian lama berjalan di atas air. Jawaban sederhana, sebab di tengah-tengah mujizat, tiba-tiba dia mengalihkan pendengarannya dari Tuhan. Sekarang dia lebih mendengarkan angin dan badai daripada mendengarkan Tuhan. Ketika dia mendengarkan angin dan badai lebih daripada dia mendengarkan Tuhan, dia mulai tenggelam. Telinga Anda menentukan keadaan Anda dan saya. Anda terima mujizat atau Anda akan tenggelam dalam keadaan semua dimulai dari telinga. Informasi yang Anda dan saya dengar akan menentukan cara berpikir kita. Cara berpikir Anda dan saya akan menentukan iman atau keyakinan kita. Sebab iman timbul dari pendengaran, informasi. Anda lihat sekali lagi, informasi yang Anda dan saya dengar menentukan cara berpikir. Cara berpikir akan menentukan keyakinan atau iman kita. Keyakinan atau iman akan selalu diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Perbuatan, baik perkataan maupun tindakan, apabila diulang terus-menerus akan berubah menjadi kebiasaan atau karakter. Kebiasaan atau karakter akan menentukan masa depan. Berarti masa depan Anda dan saya dimulai dari apa yang kita pilih untuk dengar. Sekali lagi, informasi yang kita dengar akan menentukan cara berpikir. Cara berpikir akan menentukan keyakinan atau iman. Keyakinan atau iman akan dinyatakan dalam bentuk perbuatan. Perbuatan diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau karakter. Kebiasaan atau karakter akan menentukan masa depan. Masa depan selalu dimulai dari apa yang kita dengar. Peperangan rohani kita, peperangan rohani Anda dan saya bukanlah peperangan antara Tuhan lawan setan. Peperangan rohani bukanlah peperangan antara Tuhan lawan setan. Kenapa? Sebab Tuhan jauh lebih berkuasa daripada setan. Alkitab berkata Tuhan menghembuskan nafasnya, musuh-musuhnya terserak. Artinya Tuhan cukup, setan kalah. Setuju? Pertanyaan saya, kalau Tuhan cuma perlu setan kalah, kenapa enggak dari dulu-dulu Tuhan supaya setan kalah? Kenapa sampai ribuan tahun hari ini masih ada peperangan rohani?
Jawaban sederhananya memang peperangan rohani bukan antara Tuhan lawan setan. Peperangan rohaninya antara kita lawan setan. Sebab peperangan rohani yang sebenarnya bukanlah peperangan kuasa. Peperangan rohani yang sesungguhnya adalah peperangan antara kebenaran melawan dusta. Tuhan Yesus bilang iblis itu pencuri, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah bilang iblis adalah bapa semua pencuri. Tuhan Yesus bilang iblis itu pembunuh, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah bilang dia bapa segala pembunuh. Tuhan Yesus bilang iblis pembinasa, tetapi dia tidak pernah bilang iblis bapa semua pembinasa. Alkitab berkata iblis pendakwa, tetapi Alkitab tidak pernah bilang iblis bapa semua pendakwa. Hanya ada satu karakter yang disebutkan pada iblis di mana dia menjadi bapa atas karakter itu. Dan itu satu-satunya karakter yang disebut bapa segala dusta. Bapa bahasa Yunaninya berasal ab yang berarti sumber. Permulaan dari segala. Jadi ketika iblis disebut bapa segala dusta, menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa senjata terbesar iblis bukanlah kuasanya, senjata terbesar iblis adalah dustanya. Ketika kita mempercayai dusta setan, kita memberikan iblis kuasa atas kehidupan kita. Kuasa setan terjadi dalam hidup seseorang karena orang itu lebih dahulu mempercayai dusta yang dia berikan. Pikir baik-baik. Kapan Goliat pernah mengalahkan Raja Saul? Pernahkah Goliat berperang melawan Raja Saul? Pernahkah Goliat berperang gunakan senjatanya, pedangnya, lembingnya, tombaknya, perisainya melawan Raja Saul? Pernah? Tidak pernah. Kalau begitu, kenapa Saul mengaku kalah lebih dahulu? Jawabannya, Goliat tidak pernah berperang melawan Raja Saul. Yang dilakukan oleh Goliat adalah tiap pagi dia berseru di hadapan tentara Israel, di hadapan Raja Saul. Dan ketika dia berseru dan seruannya menakutkan, tiba-tiba Saul menjadi takut. Kita tahu satu hal, kalau kamu sudah takut, kamu kalah sebelum berperang. Sebab senjata Goliat yang terbesar tidak terletak pada pedangnya. Senjata Goliat terbesar bukan pada tombaknya. Senjata Goliat terbesar ada pada mulut. Itu sebabnya ketika Daud datang melawan Goliat, hal pertama yang dia lakukan bukan langsung putar alih-alih tembak. Bukan. Hal pertama yang Daud lakukan adalah dia harus menang atas medan peperangan perkataan. Itu sebabnya ketika dia berperang melawan Goliat, hal pertama yang dia lakukan adalah dia lebih dulu berkata, kamu boleh datang dengan pedang, kamu boleh datang dengan tombak, kamu boleh datang dengan lembing, tapi aku datang atas nama Allah tentara Israel yang kamu hina itu. Ketika dia menang dalam peperangan perkataan, dia sudah menang lebih dahulu dalam peperangan kenyataan. Kita tahu bahwa terjadi di alam roh akan satu kali terjadi di alam nyata. Kalau kita bisa menang di alam roh, maka kita lebih dulu menang di alam nyata. Perkataan peperangan sebenarnya ada pada perkataan. Kapan Isabel pernah berperang melawan Elia? Tidak pernah. Apakah Isabel pernah kirim tentara menangkap Elia? Tidak pernah. Apakah Isabel pernah kirim ninja untuk membunuh Elia? Tidak pernah. Apa yang dilakukan oleh Isabel? Isabel mengirim pembawa pesan. Dan ketika pembawa pesan itu datang, dia cuma sampaikan pesan begini. Kalau hari ini ada pesan dari Isabel. Kalau hari ini bukan lu yang mati, dia yang mati. Pokoknya salah satu ada yang mati. Ketika hari berlalu, Elia tetap takut. Padahal Isabel cuma bilang, hari ini kalau bukan lu mati, gua yang mati. Kenyataannya tidak terjadi begitu. Tetapi sekalipun kenyataan tidak terjadi begitu, karena sudah diterima oleh Elia, tiba-tiba Elia jadi takut. Sekalipun Eli baru saja buat mujizat satu hari sebelumnya. Peperangannya selalu adalah peperangan informasi. Peperangannya adalah peperangan perkataan. Ingat duri dalam daging Paulus. Saya setuju ada buku, ada pendeta yang berkata duri dalam daging Paulus adalah penyakit yang dialami oleh Paulus. Saya setuju saja. Sebab betul dari tulisan besarnya huruf-huruf yang Paulus tulis, dia sendiri mengatakan, besarnya huruf-huruf yang dia tulis menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam penglihatannya Paulus.
aniaya bertahun-tahun, membuat dia secara kesehatannya rusak. Penderitaan hampir mati kalau dilempar batu sudah membuat kesehatan. Paulus berkata, aku minta supaya duri dalam apa baca baik-baik utusan dalam bahasa asli artinya pembawa pesan. Jadi peperangan Paulus sesungguhnya tidak terletak pada penyakitnya. Peperangan Paulus sesungguhnya ada pada pikirannya. Joyce Meyer yang lebih dulu tulis buku, jadi saya serahkan aja sama dia. Joyce Meyer bilang, pikiran adalah medan peperangan. Tanggal 5, Pak Guana beri pengumuman di grup positif COVID. Tanggal 2 saya ketemu dengan dia. Berdua. Pakai masker sih. Tapi waktu itu makan siang bareng. Percayalah waktu makan siang nggak ada yang pakai masker. Istri saya mengingatkan saya tanggal 4 ketemu Tante Maria Elkos. Jadi tanggal 5 saya telepon Tante Maria. Mau ngasih tahu, Pak Guana barusan pengumuman positif COVID. Tanggal 2 saya ketemu dia. Tanggal 4 saya ketemu Tante. Saya mau tes besok. Tunggu kabar baik dari saya. Waktu saya telepon Tante Maria, kalimat pertama yang keluar dari Tante Maria, Tony, kebetulan kamu telepon. Jantung Tante lagi nggak enak. Yesus, luar biasa. Saya belum bilang shalom, belum apa, Tante lagi, Tony, kebetulan kamu telepon. Doain Tante, jantung Tante nggak enak. Saya bilang, oh Tuhan, saya jadi pembawa virus kah? Saya enggak jadi ngomong. Kamu telepon kenapa, Doni? Doain Tante. Tanggal 6 hasil keluar, baru saya lapor sama Tante. Negatif. Tanggal 5 saya masuk angin rupanya. Kaki dingin. Jantung langsung nggak enak. Dari tanggal 5 ke tanggal 6. Anda tahu pertempuran saya? Saya boleh hafal ayat. Tapi ketika itu terjadi, tiap detik saya harus berperang dengan pikiran saya. Saya bilang sama istri saya, satu hal yang buat saya tenang. Di roh saya yang terdalam, saya tahu satu hal, tidak ada apa-apa. Saya hanya berpegang pada satu hal, di roh saya yang paling dalam. Saya rasa ada satu damai sejahtera. Pikirannya berkecamuk, harus jujur. Waktu buka laporan hasil, hati dok saudara. Tapi di roh saya paling dalam, saya tahu satu hal. Itu yang saya pegang. Hanya itu satu-satunya yang buat saya kuat hari itu. Saya pegang satu hal, tidak ada apa-apa. Sebab saya punya koneksi dengan dia, roh saya terhubung dengan dia. Saya tahu satu hal, tidak ada apa-apa. Sepanjang itu saya berperang dengan pikiran. Ketika 1 Petrus 5, Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang hendak diterkamnya. Anda lihat, ada pendeta khotbah berkata, inilah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa iblis setan itu cuma punya mulut, tapi sudah nggak punya gigi. Sebab dia cuma bisa mengaum, nggak bisa menggigit. Dia singa yang mengaum. Saya bilang, tunggu dulu. Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya Petrus tidak sementara merendahkan dia. Petrus sementara mengingatkan kita. Sadarlah artinya come to alert. Anda harus sadar satu hal ini. Ingat baik-baik. Waspada, berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya dia mau menunjukkan satu hal. Ada banyak orang tidak sadar bahwa kuasa terbesar, senjata terbesar iblis tidak terletak pada taringnya. Senjata terbesar iblis bukan pada cakarnya. Senjata terbesar iblis ada pada aumannya, pada dustanya. Senjata terbesar iblis bukan kuasanya. Senjata terbesar iblis selalu adalah dustanya.
Makanya Paulus berkata, do not be unwise. Jangan menjadi orang yang tidak berhikmat. Tapi jadilah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Sebab peperangan kita selalu adalah peperangan pikiran. Peperangan kita adalah peperangan antara kebenaran melawan dusta. Bagaimana caranya supaya saya bisa hidup dalam hikmat seperti itu? Sederhana, sekarang Anda pergi ke Efesus 5 ayat 18. Bagus sekali. Paulus kemudian menjelaskan bagaimana supaya saya bisa hidup in the wisdom, saya bisa hidup dalam hikmat, informasi supranatural dari Tuhan. Bagaimana saya bisa punya itu semua? Efesus 5 ayat 18 menjelaskan kepada kita satu hal. Dia berkata penuhlah dengan roh. Tetapi hari itu Paulus membandingkan antara hidup penuh dengan roh, kepenuhan roh dengan mabuk anggur. Dia berkata, janganlah kamu mabuk dengan anggur, sebab anggur akan membawa hawa nafsu, tapi penuhlah dengan roh. Berarti dia menganalogikan, dia mengumpamakan, dia membandingkan kepenuhan roh dengan mabuk anggur. Jadi kalau Anda mau tahu apa arti penuh Roh Kudus bagi Paulus, Anda harus lebih dahulu mendefinisikan apa arti mabuk oleh anggur. Izinkan saya mendefinisikannya bagi Anda. Mabuk oleh anggur berarti kita kehilangan pikiran sehat kita kehilangan kewarasan kita kehilangan kewaspadaan kita kehilangan keinginan kehendak kita, sebab pikiran, perasaan, kewaspadaan, kewarasan, keinginan, kehendak Anda dan saya sudah dikendalikan oleh alkohol yang ada dalam anggur. Sampai sini Anda bisa setuju? Mabuk oleh anggur artinya kita kehilangan pikiran kita kehilangan kewarasan kita kehilangan kewaspadaan kita kehilangan keinginan kehendak kita, sebab keinginan kehendak, pikiran, kewarasan, kewaspadaan kita sudah dikendalikan oleh alkohol yang dalam anggur. Kalau begitu apa arti penuh Roh Kudus? Penuh Roh Kudus berarti kita kehilangan pikiran kita sendiri, kewarasan kita, kewaspadaan kita, keinginan kita, kehendak kita, akal kita. Sebab itu semua sudah dikendalikan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Berarti bukan lagi my will, tetapi His will. Bukan lagi my want, tapi His want. Bukan lagi I think, tetapi He think. Bukan lagi saya, tetapi apa yang ada dalam Dia. Dipenuhi oleh Roh Kudus, sederhananya bahasa Alkitabnya adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Lukas pasal 4, Lukas memberi dua terminologi yang berbeda. Lukas 4 dia berkata Yesus dipenuhi oleh roh, sama-sama bilang dipenuhi. Tapi Lukas 4 ayat 1 tiba-tiba Lukas dalam bahasa Inggris berkata he led by the Spirit, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama bilang dipimpin. Dipenuhi belum tentu dipimpin. Saya percaya Anda punya Roh Kudus. Sebab kita tidak mungkin insaf akan dosa kita kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Yohanes, dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata, dialah roh kebenaran yang akan membawa engkau pada seluruh kebenaran. Dia akan menginsafkan engkau akan dosa. Artinya kita hanya bisa bertobat sebab Roh Kudus bekerja dalam kita. Yang setuju katakan amin. Sebab kita punya Roh Kudus di dalam Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Tapi persoalannya satu, persoalannya Anda nggak mungkin mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus di dalam kita. Paulus berkata, sebab hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat Anda dan saya mengaku Yesus Tuhan. Saya percaya Anda punya Roh Kudus, tetapi punya Roh Kudus tidak tentu sama dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5, Galatia 6 tentang buah roh dan buah daging. Paulus berkata orang yang dipimpin oleh roh, merekalah yang punya buah roh. Sebab itu ada banyak orang selamat belum tentu punya buah roh. Ada bab itu ada orang dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi belum tentu punya buah roh. Sebab baptisan Roh Kudus adalah tanda dia hadir, tetapi buah roh adalah tanda orang itu dipimpin. Seorang pendeta bilang bagus sekali ketika dia berkata begini, pernahkah Anda temukan Tuhan Yesus secara sistematik mengajar kepada murid-muridnya bagaimana melayani dalam karunia-karunia roh? Pernah? Pernahkah Anda temukan Yesus secara sistematik mengajarkan pada murid-muridnya bagaimana melayani orang yang kerasukan setan? Pernah? Enggak pernah.
Pernahkah Anda baca dalam Alkitab secara sistematik Tuhan Yesus mengajarkan pada Paulus bagaimana dia bergerak dalam kuasa Roh Kudus? Enggak pernah. Yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya hanya satu. Dia mengajarkan, dia menjadikan dirinya teladan bagaimana berhubungan dengan Bapa, bagaimana berhubungan dengan Roh Kudus. Sebab dia tahu satu hal, kalau kamu bisa berhubungan dengan Bapa, kamu bisa berhubungan dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu lakukan dalam pelayananmu. Ada hal-hal yang kita pelajari dari Alkitab, tapi ada hal-hal yang kita hanya bisa pelajari dari pengalaman pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus. Hari ini persoalannya adalah Yesus hanya jadi simbol di gereja. Yesus tidak punya otoritas di gereja. Yesus jadi simbol di gereja sebab kita pakai salibnya dia, kita bicara tentang dia, kita sebut nama Yesus. Tetapi persoalannya kita tidak pernah suruh jemaat mendengarkan dia. Sebab jemaat lebih terlatih mendengarkan pendeta lebih daripada mendengarkan Roh Kudus. Maaf. Hal pertama yang harus kita ajarkan pada Anda adalah bagaimana punya hubungan dengan dia. Supaya Anda, sebelum Anda punya hubungan dengan pendeta, sebelum Anda mendengarkan orang lain, belajar mendengarkan dia. Supaya Anda tahu satu hal, yang punya otoritas dalam hidupmu bukanlah pendeta. Yang punya otoritas dalam hidupmu adalah Tuhan sendiri. Lagi pikir terus atau berhenti? Lukas 4 berkata Yesus dipenuhi Roh Kudus. Lukas 4 berkata Yesus dipimpin Roh Kudus. Setelah pencobaan di padang gurun, baru Yesus keluar dan bekerja dalam kuasa Roh. Sama-sama bilang kuasa Roh. Berarti ada yang dipenuhi Roh Kudus, ada yang dipimpin oleh Roh Kudus, baru kemudian Anda melihat bekerja dalam kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 bicara tentang dipenuhi, Kisah Rasul 1 ayat 8 bicara tentang kuasa. Tetapi di antara dipenuhi dan kuasa ada satu hal, belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak ada yang lain. Nasihat yang terbaik saya bisa beri hari ini adalah belajar mendengar lebih daripada sebelumnya. Tahun ini tahun P Alef. P mulut. Alef adalah satu-satunya huruf dalam seluruh alfabet Yahudi yang tidak ada bunyinya. P Alef berarti mulut itu harus diam. Sebab hari ini bukan waktunya Anda ngomong dulu. Hari inilah hari di mana kita belajar mendengar lebih dulu. Dia sementara mengundang orang hari ini. Hari ini Anda tidak pernah bisa belajar bergantung pada nomor rekening bank Anda. Hari ini mengajarkan kita tidak bisa bergantung pada kemampuan dan kekuatan kita. Hari ini adalah hari di mana kita belajar bergantung pada Dia. Seringkali kita ngomong terlalu banyak, bahkan kita ngomong apa yang Tuhan tidak pernah sampaikan. Hari ini dia suruh diam. Nomor satu, dengar dia baik-baik. Mouth of silence. Diam dulu. Sebab justru dalam keheningan Tuhan mau bicara. Bukankah waktu Elia takut? Waktu api turun dari langit, tiba-tiba Alkitab berkata Tuhan tidak ada di sana. Waktu gempa bumi besar, tiba-tiba Alkitab berkata Tuhan tidak ada di sana. Waktu angin badai membelah gunung, Alkitab berkata Tuhan tidak ada di sana. Tiba-tiba sunyi senyap. Dan hari itu Elia jatuh tersungkur. Sebab Tuhan ada di situ. Kalau Tuhan berteriak, itu artinya Anda jauh. Kalau Tuhan berbisik, itu artinya Anda dan Dia dekat. Bisikan adalah undangan Tuhan untuk mendekat.
Waktu dia berbisik, Anda harusnya, apa Tuhan? Dia berbisik lagi, Anda tanya, apa Tuhan? Bisikan Tuhan adalah undangan supaya kita mendekat. Kalau betul simbolnya Pei Aleph, berarti hari ini hari dia mengundang. Dekat. 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 Agung 8 ayat 5 berkata, siapakah dia yang keluar dari padang gurun, bersandar kepada kekasihnya. Tujuan padang gurun adalah supaya kita bersandar kepada kekasih kita. Tujuan padang gurun adalah supaya ketika kita keluar dari semua kesulitan padang gurun, belajar satu hal, bersandar pada kekasih kita. Tanya Lukas, saya tidak pernah bawa ini sejauh ini untuk orang lain. Saya percaya dia ada di tengah-tengah kita. Belajar dekat. Dekat. Hari ini kita tidak bisa mengandalkan apa-apa kecuali satu. Dekat. Sandar sama dia. Sandar sama Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh. Walaupun kita nggak ngerti kenapa dia suruh ke kanan, tapi tetap lengket, tetap dekat dengan dia, sandar sama dia. Sandar sama dia. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Padamu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berdoa, kau beriman, kau yang susah, Yesus. Beberapa minggu terakhir Wahyu 4 hidup buat saya. Wahyu 4 adalah ketika Yohanes menyembah. Tiba-tiba dia melihat ada sorga terbuka dan di atas sorga ada takhta. Dan tiba-tiba Yohanes berkata, aku mendengar suara yang berkata, naiklah kemari. Come. Naik. Penyembahan bukan sekedar Tuhan yang hadir. Penyembahan adalah undangan Anda dan saya untuk naik bersama-sama dengan dia. That's why itu sebabnya penyembahan mengubah cara berpikir. Ketika dia berkata, naiklah kemari, artinya dia menyuruh kita menaikkan level cara berpikir kita. Kita meninggalkan pemikiran dunia.
Belajar berpikir sama seperti Yesus berpikir. Belajar melihat seperti Yesus melihat. Dan dia berkata, naiklah kemari, come. Dan waktu dia bilang, naiklah kemari, dia berkata, and I will show you. Dan aku akan menunjukkan kepadamu semua yang akan terjadi. That's wisdom. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi nomor satu, come. Dekat. Come. Saya nggak tahu, ada sebagian mungkin dia sementara teriak hari ini sebab Anda jauh dari dia. Tapi hari ini Anda berkata, Tuhan kok rasanya nak ngomong apa-apa. Coba dengar lebih baik. Jangan-jangan bukan dia tidak sementara ngomong, jangan-jangan dia sementara berbisik. Dan waktu kita nggak ngerti apa yang harus kita buat, datang lebih dekat. Kalau ini benar-benar Ayin Pei Alef, ini waktu untuk mendekat. Come to his secret place. Come to his secret place. Come, come, come to his secret place. Masuk dalam hadiratnya. Masuk lebih dalam hadiratnya. Nikmati hadiratnya. Naik. Dia sebentar bilang naik. Listen to that. Penyembahan adalah undangan untuk mendekat. Penyembahan adalah undangan untuk mendekat. Selain belajar mengalir dengan Roh Kudus, biarkan dipimpin. Led by the Spirit, oh Lord. Led by your Spirit, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Here I come. Here I come. Here I come, Lord. 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 Here I come. Today, Lord, today. Here I come, Lord. Here I come, Lord. Here I come, Lord. Here I come, Lord. Never need a fool. Never need a fool.
Dekat dengan Tuhan, dekat. Belajar arti wisdom, hikmat. Belajar mendengar Dia lebih lagi. Dengar tetapkanlah melangkah dengan hati, tetapkanlah sejalan dengan firman-Mu, tetapkan semua seperti yang lama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Waktu Tuhan undang orang Israel untuk naik ke atas puncak gunung Sinai, mereka menolak undangan Tuhan sebab mereka melihat ada badai, ada awan gelap, ada guntur dan guru halilintar. Kita sering kali lupa satu hal, bahwa Tuhan berdiam dalam kegelapan, dalam misteri. Itu sebabnya di Amsal 25 dia berkata, kamu adalah merahasiakan segala sesuatu. Dalam segala hal yang bersifat misteri, Anda harus ingat satu hal, di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amen. Dan ada banyak orang tidak mau naik ke sana, sebab itu terlihat menakutkan. Tapi saya percaya ini hari adalah ketemu dengan Dia. Anda akan berjumpa dengan Tuhan dalam misteri-misteri yang tidak terpahami. Tapi di situ kita akan menjadi raja. Sebab Dia kemudian berkata, kemuliaan raja justru adalah membuka segala sesuatu. Dia menutup supaya Anda bisa membuka. Dia menutup, Dia dimuliakan. Lewat Anda juga akan dimuliakan oleh Tuhan. The glory of the King justru ada dalam rahasia-rahasia yang kita tahu. Kalau
Kalau Anda bisa tangkap ini baik-baik, Anda ngerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana Dia dimuliakan. Tapi hari-hari ini juga adalah hari-hari di mana Dia mengangkat engkau jadi raja. Engkau akan memerintah bersama dengan Dia. Sebab ada hal-hal yang tertutup, tiba-tiba Tuhan beri Anda hikmat. Dan Anda akan buka. Dari mana itu? Dekat dengan Tuhan. Dari mana hikmat itu? Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Jangan terlalu banyak ngomong di hadapan Tuhan. Jangan terlalu banyak bicara di hadapan Tuhan. Belajar mendengar. Kesembuhan bagi yang butuh kesembuhan, terima kesembuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah kami mendapat dengan Engkau. Rasa sakit di bagian kaki, engkau terima kesembuhan dari Tuhan.